Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya terkait dengan program Accurate ya. Di video sebelumnya saya sampai membahas ya terkait dengan transaksi di siklus penjualan. Nah, untuk video ini saya akan membahas terkait dengan transaksi valuta asing atau falas. Nah, supaya saudara bisa mengikuti video ini dengan baik, silahkan saudara download dulu untuk materi yang sudah saya upload di virtual class ya. Dan sebelumnya saudara selesaikan dulu untuk materi atau pekerjaan di siklus penjualan supaya saudara juga bisa langsung praktek ya, langsung latihan dengan dibantu oleh video ini. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Baik, di video ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya. Ya, di video sebelumnya saya membahas terkait dengan siklus penjualan. Di video ini saya akan membahas transaksi valuta asing ya dengan menggunakan Accurate. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa Accurate ini memiliki fitur multi currency. Di mana fitur ini itu berarti Accurate itu mampu memproses transaksi menggunakan lebih dari satu mata uang ya. Walaupun Accurate ini mampu memproses transaksi lebih dari satu mata uang, tetapi untuk penyajian itu menggunakan satu mata uang ya. Accurate ini tidak membatasi berapa banyak jumlah mata uang yang digunakan, tetapi minimal ada satu ya, harus ada satu mata uang default atau mata uang dasar. Nah, kalau misalnya mata uang default ini itu adalah biasanya memang digunakan di mana lokasi dari perusahaan tersebut berada. Nah, misalnya kalau memang perusahaan itu berada di Indonesia, maka mata uang yang default yang digunakan itu adalah rupiah atau IDR. Nah, pada fitur multi currency ini ada dua jenis currency. Yang pertama itu adalah base currency, yang kedua itu adalah prime currency. Nah, untuk base currency itu adalah nilai berdasarkan mata uang pelaporan. Nah, sedangkan untuk prime currency itu adalah nilai mata uang yang digunakan untuk transaksi. Sebagai contoh, misalnya ada piutang, transaksi piutang ya sebesar $100 dengan kurs 12.500. Maka nilai prime currency ya, prime currency itu adalah nilai $100. Sedangkan untuk base currency itu adalah ya $100 tadi dikali 12.500, yaitu sebesar 1.250.000. Berarti untuk base currency itu adalah sebesar berapa kursnya dikali dengan jumlah mata uangnya. Ya, berapa nilai mata uangnya. Ya, tadi $100. Nah, kedua nilai tersebut ya disimpan ya termasuk dengan currency yang digunakan saat transaksi. Jadi tidak hanya disimpan dalam bentuk rupiah saja, tetapi juga disimpan dalam bentuk mata uang asing yang digunakan. Nah, contohnya tadi itu adalah mata uang dolar ya. Maka keduanya ini akan disimpan. Nah, setiap kali nanti ada terjadi transaksi pembelian ataupun juga transaksi penjualan dengan menggunakan falas, maka Accurate ini akan menghitung pajak dengan menggunakan mata uang pelaporan atau base currency. Berarti kalau kita menggunakan berdasarkan dengan perusahaan yang kita gunakan ini, karena base currency-nya itu adalah rupiah ya, kemudian nanti ada transaksi baik itu penjualan ataupun pembelian dengan mata uang asing, maka untuk pajak itu tetap menggunakan mata uang rupiah karena untuk base currency-nya atau mata uang default-nya ataupun mata uang dasarnya itu adalah menggunakan rupiah ya. Nah, maka di video ini nanti kita akan membahas penggunaan falas dan bagaimana pengaruh
selisih kurs ya terhadap akun-akun yang menggunakan mata uang asing. Nah, transaksi yang pertama itu adalah karena kita belum memiliki falas ya, maka kita akan beli dulu falas ya. Transaksinya adalah perusahaan membeli dolar 1.500 dari kas Mandiri rupiah. Kursnya itu adalah 12.500, lalu total dibayarkan itu adalah 18.750. Nomor buktinya adalah, bukti transaksi itu nomor JV 1002. Nah, dalam aktivitas kegiatan pembelian falas ini ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah nanti kita akan buat dulu mata uang dolarnya ya, karena kita belum ada. Lalu yang kedua itu adalah membuat akun kas dolar USA-nya ya, karena kita juga belum ada akunnya. Lalu yang ketiga itu adalah memproses pembeliannya ya. Tetapi ini beda cerita kalau saudara udah punya mata uang asingnya ya. Saudara langsung masuk yang ke proses. Tapi kalau belum memiliki, maka kita harus buat dulu ya akun-akun ataupun mata uang terkait dengan transaksi falas ini. Oke, yang pertama itu adalah membuat mata uang dolar. Maka kita akan buka dulu mata uang, yaitu kita klik daftar, kemudian pilih mata uang ya, mata uang, kemudian kita klik ya, kemudian kita klik plus ya, kita tambah, kemudian kita isikan namanya adalah USD ya. Kemudian nilai tukarnya itu adalah 1 USD sama dengan 12.500. 1 USD itu adalah 12.500. Lalu nama negaranya adalah USA, simbolnya adalah dolar. Oke ya, belum ada, kita perbarui dulu. Nah, sudah ada 2 ya, sudah ada 2. Maka pernah juga saya sampaikan di video sebelumnya, setiap ada penambahan mata uang, maka ada 7 akun default tambahan ya terkait dengan mata uang yang kita buat ini. Nah, akun-akun ini harus kita modifikasi dan kita sesuaikan dengan akun yang ada di dalam perusahaan ya. Jadi kebijakannya seperti apa. Maka kita tutup dulu, kemudian kita pilih buku besar. Kita pilih buku besar. Kemudian kita pilih daftar akun ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 7 akun tambahan, yaitu adalah account receivable, advance purchase, pokoknya belakangnya ini ada USD-nya ya, account payable USD, kemudian advance sales USD ya, dan lain-lain. Yang belakangnya ini ada mata uangnya ya, seperti yang di video sebelumnya waktu memasukkan IDR ya, maka belakangnya ada IDR gitu ya. Jadi belakang ini adalah simbol mata uangnya gitu ya, kode mata uangnya. Oke, kemudian kita ubah sesuai dengan yang ada di handout ya. Nah, yang di handout ini sudah sesuai dengan kebijakannya yang ada di perusahaan, maka kita ubah dengan cara account receivable ini kita klik kanan, lalu kita ubah, kemudian kita sesuaikan nomor akunnya itu adalah 1305, kemudian ini kita ganti piutang dagang USD. Kalau sudah, kita oke. Kalau belum ada perubahan, kita perbarui ya, dia akan masuk di sini ya. Nah, semua akun yang terkait dengan mata uang tersebut kita ubah dulu ya, kita sesuaikan dengan akun yang ada di dalam perusahaan. Oke, silakan saudara coba untuk mengubah
akun default ini menjadi akun yang sesuai dengan yang ada di perusahaan. Nah, setelah saudara mengubah ya, memodifikasi akun default tadi sampai dengan unrealized gain or loss USD menjadi laba rugi belum realisasi, langkah selanjutnya itu adalah kita akan melakukan akun default. Kita akan lihat akun defaultnya melalui menu bar. Kita klik persiapan, lalu kita pilih preferensi, lalu kita pilih akun default mata uang. Nah, ini kan masih IDR, kita ganti menjadi USD ya. Lalu kita sesuaikan. Ya, kita lihat akun hutang ya, kalau sudah sesuai ya, kita cek lagi IDR, jangan sampai ada yang kosong ya. Kita ubah. Oke. Kalau sudah semua ya, kita klik OK ya. Nah, di langkah yang selanjutnya itu adalah kita akan membuat akun kas dolar USA ya. Nah, kas dolar USA ini nantinya akan menampung kas yang falas ya, kas dolar bentuk falas, karena perusahaan belum memiliki akun kas dolar USA. Maka kita klik tambah atau baru, lalu kita pilih tipenya itu adalah kas ya, kemudian nomornya adalah 1103, kemudian kita isi namanya adalah kas dolar USD ya. Nah, ini bagian dari akun 1001 kas ya. Kalau sudah mata uangnya kita ganti USD. Nah, nanti akan keluar seperti ini, kita OK aja. Ini kita OK ya. Kalau sudah, kita klik OK. Kita, karena belum muncul, kita perbaharui dulu ya. Kita lihat ke bagian atas. Nah, ini ada kas dolar USD. Nah, setelah ini baru kita akan proses transaksi pembelian falasnya. Nah, untuk transaksi pembelian falas, kita menggunakan bukti jurnal umum ya. Masuk buku besar, kemudian masuk bukti jurnal umum, kemudian kita akan masuk di sini ya. Ini nomornya sudah otomatis ya. Kemudian kita isikan saja tanggalnya, yaitu tanggal 29 Maret 2016 ya. Kemudian deskripsinya bisa diisi dengan pembelian falas. Pembelian falas USD. Kemudian kita isi di sini kas dolar ya. Kemudian nilainya adalah sebesar 18 juta ya. Nilai tukarnya sekian, kita enter. Kemudian kita masukkan kas mandiri. Kas mandiri apa ya? Ya, ini udah otomatis ya. Maka nilainya 18.500. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan tutup ya. Kalau misalnya saudara mau lihat jurnalnya juga bisa. Ini tinggal saudara kembali, lalu kita lihat kas dolarnya bertambah ya. Kemudian kreditnya adalah kas mandiri rupiah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah setoran falas asing ke bank
Nah, transaksi setoran falas ke bank ini kita proses dengan menggunakan juga sama modul journal voucher. Ya. Nah, di sini transaksinya adalah perusahaan menyetorkan $900 kas dolar USA ke rekening kas BNI USD. Ya. Nah, untuk kurs itu adalah 12.500, buktinya adalah JV 1003. Nah, perusahaan ini belum memiliki kas BNI USD, maka kita buatkan dulu untuk kas BNI-nya, maka kita masuk ke daftar, kemudian kita klik baru. Ya, di sini kita pilih kas, lalu ini nomornya adalah 1202. Kemudian di sini adalah kas BNI USD, mata uangnya adalah USD. Ya, ini kita oke aja, kita oke. Kemudian di sini kita ganti masuk sebagai bank. Ya. Kalau sudah simpan dan kalau sudah kita oke. Ya, kita perbarui. Maka di sini akan bertambah kas BNI-nya. Baru setelah itu kita akan lakukan atau proses transaksinya. Maka ini kita pilih bukti journal voucher. Ya, tanggalnya adalah tanggal 29. Ya, di sini adalah setoran falas ke bank. Kemudian kita masukkan di sini debitnya adalah kas BNI USD, nilainya adalah di sini karena ini menggunakan falas, ini bisa kita isi melalui sini 900. Nah, otomatis dia akan ngisi di sini 11.250 ya. Kemudian di sininya itu adalah kas dolar USD. Ya. Oke, kalau sudah kita akan lihat dulu jurnalnya dulu. Ya, simpan dan baru. Kalau misalnya kita mau lihat jurnalnya, oke, ini untuk jurnalnya. Ya, BNI-nya kas debit, kreditnya kas dolar. Nah, kalau kita mau lihat di akun, ya, kita lihat di akunnya. Sebelumnya tadi nilai kas dolar itu adalah sebesar 18.750. Nah, di sini sekarang bukan lagi sebesar 18.750, tetapi sebesar 11.250. Lalu kas dolarnya itu 7.500. Tetapi untuk kas BNI-nya menjadi 11.250 ya, karena sudah disetorkan ke BNI USD ya. Oke, nah selanjutnya itu adalah penyesuaian selisih kurs untuk di periode end bulan Maret. Nah, sebelum saudara melakukan proses period end, kita akan cek dulu data terkait dengan proses period end. Nah, ini bisa saudara cek melalui Explorer ya. Ini saudara pilih General Ledger ya. Kemudian saudara pilih laporan keuangan. Nah, pada menu ini saudara pilih buku besar. Kemudian saudara masuk ke neraca saldo. Oke. Nah, untuk periodnya itu adalah tanggal 31 sampai dengan 31. Kita oke. Ya, kita centang dulu. Kita oke. Nah, untuk kolom filter, kalau mau saudara filter juga bisa.
kita pilih modifikasi ya. Ini kolom filter, saudara pilih aja, ini jangan semua, jadi kita pilih saldo debit ini nonaktif aja. Oke, kalau sudah kita pilih, oke ini udah. Nama akun kita pilih kas BNI ini, kemudian laba rugi belum direalisasi USD dan laba rugi realisasi. Oke, kalau sudah kita oke. Ya, maka tampilannya seperti ini. Oh, ini ada yang kelewat, kita buka lagi di modifikasi ya, kita masuk ke nama akun, lalu kita pilih uang muka pembelian, kita akan pilih yang USD semua yang USD kita pilih biar sama ya dengan yang ada di hangout. Oke. Oke, ini tanda. Oke, ya. Cash mandiri, kas dolar itu 7.500.000 ya. Kemudian untuk kas BNI itu adalah 11.250, sisanya 0. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan proses period end ya. Proses period end itu sama seperti langkah sebelumnya. Saudara pilih, ini saya tutup dulu. Oke. Kemudian ini saya pilih aktivitas periodik, proses period end ya. Kemudian bulannya adalah bulan Maret ya. Tahunnya 2016. Nah, untuk kursnya ini saudara ganti ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di video-video sebelumnya, bahwa untuk period end itu berkaitan dengan yang pertama itu adalah depresiasi, yang kedua itu terkait dengan selisih kurs falas ya. Nah, di video sebelumnya itu belum ada mata uang lain selain IDR ya, jadi untuk yang selisih kurs belum terasa manfaatnya atau belum terasa dampaknya. Nah, untuk di kasus ini ya, ini menggunakan lebih dari satu mata uang, maka kita harus mengetahui dulu berapa rate atau berapa nilai currency atau nilai tukar pada saat akhir periode ya. Jadi per tanggal 30 per tanggal akhir Maret itu harus tahu berapa nilai dari nilai tukarnya ya. Nah, di sini ternyata nilai tukarnya adalah 12.400 ya. 12.400. Nah, ini maka kita sesuaikan 12.400 ya. Kalau sudah tinggal kita oke. Nah, kemudian kita akan kembali ke neraca tadi ya, kita masuk ke laporan, lalu buku besar, neraca saldo ya, ini kita ganti, ini tanggalnya 31. Filternya kita pilih. Tadi nilainya adalah semua yang terkait dengan USD kita pilih. Oke. Ya. Maka di awal itu nilainya dari 7.500.000
ya menjadi 7440 ya. Kemudian 11250 menjadi 11160. Nah, perubahan ini itu adalah akibat dari transaksi recess period end ya, karena di kurs awal itu nilainya adalah 12.500, sedangkan kurs akhir atau saat period end itu ya, itu kurs akhirnya adalah 12.400. Nah, untuk selisihnya yaitu sebesar 150.000 itu akan ditampung di laba rugi realisasi yaitu sebesar 150 ya. Nah, kalau saudara perhatikan ini penurunannya juga lumayan nih, 60 ya, 7.500 sama 7.440, 60 ditambah dengan 250 ke 160 ya, 90. Nah, 90 sama 60 berarti di sini adalah 150 ya. Nah, ini karena ada penurunan ya, maka nilai laba rugi realisasinya sebesar 150.000 itu bernilai positif atau bersaldo debit. Berarti ini merupakan selisih rugi ya, karena ada di posisi debit ya. Kalau nanti ini posisinya di kredit, berarti ini merupakan laba ya, atau selisih laba. Nah, di sini untuk nilai ini tersaji di dalam laporan laba rugi terrealisir. Oke. Nah, untuk melihat laporan yang dilakukan itu saudara bisa tadi meliputi, oke, ini kita lihat ya, untuk daftar laporannya, kemudian kita pilih buku besar, lalu pilih untung rugi terrealisir. Ini kita ubah per 31. Oke. Ya. Ini untuk perubahannya. Ya. Jadi ada penurunan ya, 60.000 minus, 90.000 minus, maka untuk laba rugi terrealisirnya itu adalah rugi ya, minus 150.000. Nah, kemudian Accurate ini akan membuatkan dua bukti jurnal secara berurutan setelah nomor bukti terakhir. Nah, ini saudara bisa lihat di jurnal umumnya ya. Ini saya tutup, kita lihat di bukti ini, ini daftar, kemudian masuk ke buku besar, masuk ke bukti jurnal umum ya, kemudian kita pilih yang akhir periode, ini kita hapus, ini kita hapus. Oke. Nah, untuk akhir periode ya, itu ada muncul JV 1004 ya. 1004 ini gambarannya seperti ini, kita klik, double klik. Nah, ini adalah data terkait dengan period end ya, kemudian ada perubahan terkait dengan kursnya gitu ya, sehingga di sini tersaji data yang sebenarnya itu adalah nilainya 7440 ya. Lalu ada nilai tukarnya berapa. Nah, ini apakah mengalami penurunan atau kenaikan ya, ini. Baik, itu adalah untuk contoh penyesuaian selisih kurs. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu adalah pesanan pembelian ya, dalam menggunakan falas. Nah, di sini transaksinya itu dilakukan pesanan pembelian kepada PT Canon Digital USD 10 unit Canon PS-A47 dengan harga per A-nya itu adalah $172 dengan nomor purchase order adalah PO0401. Diskon barang itu adalah 2%. Nah, untuk PT Canon Digital USD ini merupakan pemasok baru
ya. Karena ini merupakan pemasok baru, maka yang kita lakukan itu adalah dua hal. Yang pertama, memasukkan data PT Canon Digital USD ke daftar pemasok. Lalu yang kedua, kita baru proses untuk purchase ordernya. Maka kita masuk, bisa kembali lagi karena ini bisa multi user dan juga single user, maka silahkan saudara nyamannya bagaimana. Saya akan melalui fitur untuk yang multi user, ya. Maka kita masuk ke daftar, kemudian pemasok, ya. Kita masuk ke pemasok, lalu saya akan di sini klik daftar, baru. Saya masukkan nomornya adalah S09, nama pemasoknya adalah PT Canon Digital USD. Alamatnya silakan saudara lengkapi. Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, ya, Jabar. Oke, Bekasi, Jabar. Kemudian nomor teleponnya kita lengkapi juga, 021 87111105. Terminnya itu adalah 2/10 N60. Kemudian pajaknya itu adalah PPN standar. Kemudian mata uangnya adalah USD. Kita oke aja karena kursnya masih kurs yang lama. Kemudian jika sudah kita oke. Kemudian kita masuk ke purchase order. Pembelian, pesanan. Nah, kita masukkan untuk PT Canon. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan nilai tukarnya, yaitu adalah 12.500. Kita klik OK. Kemudian tanggal PO-nya itu adalah tanggal PO 0401. 01. Kemudian tanggalnya itu adalah tanggal 1 Maret. Ya, 1 Maret. 1 April ya. 01 04. Oke, ini kita isi aja. Oke, kemudian kalau sudah kita isi di sini, nah kita isi untuk sub barangnya itu adalah Canon A470. Oke, ini kuantitasnya adalah, kita cek dulu, 10 unit. Nah, harganya di sini adalah 172. Ada diskon 2%. Oke. Maka totalnya adalah 1.685,6 dolar. Ya. Nah, kalau ini sudah sama, maka tinggal kita simpan dan tutup. Oke. Yang selanjutnya adalah purchase order dengan ada down payment rupiah. Nah, di sini transaksinya itu adalah dilakukan pesanan pembelian kepada PT Nikon Digital USD, ya, 5 unit Nikon L2 dengan harga 152. Lalu nomor PO itu adalah PO 0402. Diserahkan pula sebagian uang muka sebesar 6.250.000
atau 500 dolar. Nah, uang muka yang dibayarkan itu belum termasuk pembayaran PPN. Oke. Nah, di sini karena PT Nikon ini adalah pemasok baru, maka kita akan buatkan dulu data pemasok baru. Baru setelah itu kita akan proses transaksi pesanan pembeliannya. Oke. Kita akan masukkan ya di sini karena ini purchase order, maka kita pilih sini. Kita bisa lewat sini. S10 ya. Di sini adalah PT Nikon L2. PT Nikon Digital USD. Kemudian ini alamatnya adalah Jalan Raya Bogor, Depok, Jabar. Oke, teleponnya adalah 021 Kalau sudah, ini faxnya juga ada ternyata, 021 87 69. Oke, kalau sudah tinggal kita pilih termin. Terminnya adalah 2/10 60. Pajaknya standar, mata uangnya USD. Oke, kalau sudah, rate-nya tadi udah ya 12.500, kita oke. Nah, baru setelah itu kita proses. Nah, ini PO nya kita ganti tanggal 05. Oke. Kemudian selanjutnya kita isikan untuk di sini. Kita masukkan, yaitu adalah Nikon L2, kuantitasnya 5, unit price nya adalah ya 500 dolar. Oke. Nah, kemudian ya, karena ini adalah nilainya ada uang mukanya, maka kita akan proses uang muka pembelian ya. Ini kita ganti menjadi uang muka pembelian. Oke, ini keliru namanya, nanti akan saya ubah. Oke, ini saya ubah dulu sebentar. Uang muka pembeliannya. Oke, kita cek ya, uang muka pembelian. Kemudian selanjutnya itu adalah ya, kalau sudah kita klik uang muka, ini kita tutup dulu, kita kembali lagi, kita klik uang muka. Oke, ini saya kembali dulu sebentar. Ini kita Nah, ini untuk unit price-nya itu kita ganti menjadi 152. Oke. Maka nilainya itu adalah 760 ya. Kemudian kita pilih uang muka.
trade-nya sama 12.500 ya. Kemudian nomor invoice-nya adalah ini 1, 2, 3, tanggal invoice-nya. Oke, kemudian ini sudah. Kalau udah, ini saya klik 500. Oke, ini nggak pakai pajak. Oke, kemudian ini ada pajaknya, tapi di sini sudah termasuk pajak. Oke, ya ini non aktif ya. Oke, ini diminta untuk menghilangkan. Oke, kalau sudah kita recall, yaitu sebesar 550 ya. Kemudian kita klik bayar pemasok. Bayar pemasok, nilai kursnya itu adalah tetap 12.500 ya. Ini kita oke. Ya. Ini kita ganti dulu tanggalnya. Kita ganti tanggalnya, kemudian oke, ini sudah 625. Oke, kemudian selanjutnya ya, kalau sudah ini sudah kita recall $500 ya. Oke, kemudian kalau sudah tinggal kita 625 ya. Total owing-nya 625. Maka ini simpan dan baru. Saya mau ngecek dulu. Saya isi namanya DP 0402. Simpan dan baru. Kita akan cek jurnalnya. Oke, utang dagang USD, kreditnya kas mandiri rupiah. Oke, ini kesalahan juga. Ini kita ganti menjadi kas mandiri rupiah ya. Maka dia nilainya membayar menggunakan kas mandiri rupiah. Kalau tadi masih kas BNI. Oke, tinggal kita simpan dan tutup. Kita akan lihat invoice-nya. Invoice-nya oke. Ini udah sama. Sip, udah sama. Kemudian kalau sudah kita tutup. Ini juga kita simpan dan tutup. Oke, itu untuk pembelian dengan DP atau down payment. Yang selanjutnya itu adalah faktur pembelian. Nah, faktur pembelian transaksinya itu adalah diterima barang sekaligus faktur dengan nomor CAN 0406 dari PT Canon Digital USD. Nah, atas order pembelian ini ya, itu nomor PO-nya adalah 0401. Nah, dalam faktur terdapat biaya angkut sebesar $12 dan oleh perusahaan dibebankan ke akun biaya angkut. Ya, nah ini transaksi ini mengakibatkan bertambahnya utang dagang ya USD dan berkurangnya persediaan ya, karena barang tersebut itu karena ini langsung diterima, maka ini ada
perubahan terkait dengan persediaan. Nah, PPN itu masuk bertambah dan utang dagang rupiah juga bertambah. Nah, biaya angkut ini dibebankan ke biaya angkut. Oke, kita masuk ke faktur pembelian. Faktur pembelian. Ya, kemudian nomor invoice-nya itu adalah PT Canon Digital USD. Ya, nomornya ini adalah nilai tukarnya itu adalah 12.500. Kemudian yang selanjutnya itu adalah nomor PO. Ya, select nomor PO, kita pilih dari sini, berarti ini kita sesuaikan dulu tapi. Ya, ini tanggalnya adalah tanggal 6. Lalu ini kita isi Gen 0406. Kita pilih pesanan. Ya, ini kita pilih. Oke. Nah, kemudian kalau sudah tinggal kita recalc. Ya, ini belum masuk beban, kita masukkan bebannya dulu. Beban angkut. Beban angkut sebesar $12. Oke, ini $12. Ya, karena ini tidak melibatkan vendor lain, maka ini tidak usah dipilih. Ini kita recalc aja. Oke. Kalau sudah, ya, tinggal kita simpan dan baru. Kita akan lihat bagaimana dampak dari jurnalnya. Nah, untuk persediaan itu menjadi 21.070.000. Lalu beban angkutnya 150.000. PPN-nya adalah 2.107.000. Nah, ini ada utang dagang dan juga utang dagang USD, ini rupiah, ini USD. Ya. Nah, utang dagang sebesar 21.220 ini merupakan hasil dari perkaryan 1685,6 ditambah 12 dikali 12.500. Nah, PPN masukan itu merupakan hasil perkalian dari 168,56 dikali 12.500. Nah, biaya angkut pembelian bertambah dengan perhitungan $12 dikali 12.500. Nah, kalau kita mau lihat sekarang posisi nilai utangnya dari PT Canon itu adalah sebagai berikut. Kita cek list. Kita cek list lalu masuk ke pemasok. Ya. Kemudian kalau sudah kita lihat di bagian PT Canon itu ada 1697 plus 2170. Nah, jumlah ini berarti untuk 1697, sekian itu adalah nilai fakturnya, tetapi untuk PPN-nya itu adalah 2.170.000. Jadi terpisah ya, karena pelaporan dan pajak yang digunakan itu menggunakan mata uang dasar atau mata uang base currency, maka untuk PPN ataupun pokok ini dipisah. Ya. Oke, sampai dengan tahap ini. Ya, sampai dengan faktur pembelian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya lanjutkan. Nah, dari transaksi sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa accurate ini ya, meskipun transaksinya itu menggunakan falas, tetapi besaran pajak ataupun nanti dalam pelaporan itu transaksinya dalam bentuk mata uang dasarnya atau mata uang defaultnya. Ya.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian selisih kurs ya pada bulan April. Nah, di sini transaksinya itu dilakukan proses period end untuk mencatat depresiasi dan akumulasi serta selisih kurs. Pada saat ini, kurs dolar itu nilainya adalah 12.600. Maka sebelum proses period end, kita akan cermati dulu ya, berapa nilai atau berapa data terkait dengan transaksi USD di sebelum proses period. Maka kita masuk ke laporan, kemudian kita buka buku besar neraca saldo sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, ini kita isi karena ini sudah masuk April ya, jadi ini 30 April aja. Oke, ini kemudian akun-akun yang terkait ya. Oke, kita ingin lihat kas oke, ini kemudian uang muka pembelian sama utang dagang. Oke, kalau sudah tinggal kita oke. Ya, nilainya untuk kas dolar itu adalah 7.440, kas BNI 1.160, uang muka pembelian 6.250, kemudian untuk utang dagang 21.220, ini 150 rugi, laba rugi belum realisasinya belum ada. Oke, kita akan lakukan period end. Ya, bulannya adalah April. April 2016 ya, kemudian untuk nilai tukarnya adalah 12.600. Oke, kalau sudah tinggal kita oke ya, ini kita perbarui aja ya, kita perbarui. Untuk proses period end beberapa akun saldonya berubah, antara lain ya, itu adalah uang muka pembelian, kemudian 2120 ini adalah utang dagang, lalu ya untuk uang muka penjualan tidak ada informasi, kemudian laba rugi belum realisasi juga belum ada nilainya ya. Nah, ini uang muka pembelian, kita udah sama. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwa setelah akhir periode, nilai dari beberapa akun ini berubah ya. Karena apa? Karena kursnya itu juga bertambah dari 12.500 menjadi 12.600 ya. Nah, di sini untuk laba rugi realisasi ini berasal dari perhitungan saldo awal 150 juta dikurangi penjumlahan selisih kas dolar USA plus USD 300, lalu sebesar 150.000 ini berasal dari atau merupakan selisih laba ya. Jadi di sini saldo awal 150 ditambah selisih kas dolarnya tadi 120, lalu selisih kas USD adalah 180. Saldo akhirnya adalah 150.000. Nah, kalau misalnya saudara mau lihat
di laporan laba rugi multi periodnya, ini tinggal kita pilih laporan, kemudian kita pilih financial statement. Oke, kemudian kita pilih profit atau loss multi period end. Oke, kita lihat ini laba rugi. Oke, laba rugi profit loss multi, ya, multi period. Ini bisa kita cari. Oke, laba rugi. Nah, ini periodenya bisa melalui 3/2016. Ini 4/2016. Kita klik OK. Oke, untuk bulan Maret, ya, bulan Maret ini ada, yang penting adalah saudara bisa menunjukkan bahwa untuk yang ini notebook 83, ya, ini 250, 300, ya, kemudian ada 15, ini dijadikan 1. Ya, seperti ini, ya. Ini jumlahnya sama, saudara, tinggal saudara ikuti untuk penyajian dari laporan yang dibuat atau yang disajikan. Nah, laba rugi belum realisasi ini memang digunakan untuk menampung selisih kurs transaksi dengan kurs period end untuk akun hutang atau piutang. Nah, laba rugi realisasi ini digunakan untuk menampung selisih kurs untuk akun kas. Baik, untuk selanjutnya itu adalah pelunasan utang atau purchase payment. Nah, untuk purchase payment di sini transaksinya adalah dibayar $500 dengan menggunakan BNI USD kepada PT Canon Digital USD atas faktur CAN 0406. Kursnya adalah 12.600. Nah, sebelum memproses pelunasan utang, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu berapa sih posisi utang dari PT Canon Digital USD melalui Explorer, list, lalu masuk ke vendor. Ini kita masuk daftar, kemudian pemasok, ya, kemudian pemasok. Ini kemudian kita lihat di PT, ya, ini nilainya adalah 1697,6 plus 2.100.000. Nah, kita akan buka dulu purchase payment. Kemudian dipilihlah yang PT Canon Digital. Nilainya kita ikuti aja dulu 12.600, ya. Kita tulis 12.600. Kalau sudah, ya, tinggal kita isi ceknya. Kosong juga, ini kita isi. L3 2016. Kemudian di sini untuk bank pakai bank BNI, lalu tanggalnya adalah tanggal 3 bulan 5, tanggal cek 3 bulan 5 juga, ternyata tanggal 3 bulan 5.
1305. Kemudian pada faktur ini tinggal kita pilih dulu, kemudian kita klik kanan informasi diskon, kita cek dulu adakah diskon. Nggak ada, maka di sini kita isi nilainya adalah $500. Oke, kalau udah tinggal kita pilih di sini $500, kemudian cek amount-nya ya. Ini juga nilainya $500 ya. Kemudian tinggal kita simpan dan baru. Oke, nah pembayaran di atas tersebut itu hanyalah pembayaran nilai faktur dengan mata uang asing. Sedangkan untuk pembayaran PPN itu dilakukan secara terpisah menggunakan nilai dari mata uang defaultnya atau base currency-nya. Oke, sampai dengan sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk yang selanjutnya itu adalah pelunasan utang ya untuk pembayaran PPN. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa walaupun perusahaan itu transaksi menggunakan falas ya, tetapi untuk pembayaran PPN ini dilakukan secara terpisah menggunakan mata uang dasar ya atau mata uang defaultnya. Nah, di sini untuk transaksinya dibayar PPN atau fiscal payment kepada PT Canon Digital USD atas faktur nomor CAN 0406. Nah, ini kita akan lihat dulu untuk nilai dari sisa utangnya, utang kepada vendor itu nilainya berapa. Kita masuk ke pemasok, daftar masuk-masok. Nah, di sini ada nilai 1197,6. Ini untuk nilai fakturnya. Kemudian untuk PPN-nya itu adalah dalam bentuk rupiah. Nah, ini yang akan kita bayarkan, ya. Baik, untuk itu kita masuk ke pembelian, masuk ke pembayaran pembelian. Kita masuk ke Canon Digital. Kita sebenarnya pakai ini dulu. Kemudian kita isikan tanggalnya, ya. Untuk tanggal yaitu adalah tanggal 3 bulan 5 ya. Ini juga kita ganti langsung aja. Kemudian karena ini pembayaran menggunakan rupiah, maka ini kita ganti kas mandiri rupiah ya. Kemudian kita pilih, karena ini pembayaran pajak, maka kita pilih pembayaran pajak. Kemudian baru kita pilih bayar di sini ya. Kalau ini tadi saudara pilih dulu, maka ketika memilih pembayaran pajak tidak bisa, maka pilih dulu pembayaran pajak ya. Kalau sudah, kita klik di check amount-nya supaya keluar nilainya, yaitu 2.107 ya. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan baru atau simpan dan tutup kalau ingin dicek. Nah, pembayaran pajak ini memang karena kita akan menyetorkan ke negara, maka bentuknya dalam bentuk rupiah, maka di sini pakainya adalah rupiah. Lalu cek amount-nya di sini juga dalam bentuk rupiah. Oke, kita simpan dan tutup ya. Kemudian selanjutnya itu adalah sales invoice ya, ini penjualan, yaitu dikirimkan barang sekaligus faktur kepada Obama Komputer 2 unit Olympus FE20 per A-nya 180 ya. Nomor fakturnya SI0501, rate-nya 12.600. Nah, Obama Komputer ini merupakan customer baru ya. Berarti yang kita lakukan itu adalah yang pertama itu memasukkan data pelanggan baru, yang kedua adalah memproses faktur penjualan ya. Berarti kita bisa langsung masuk ke penjualan, lalu kita masuk ke faktur. Jadi ini kalau mau pakai multi user boleh, pakai yang non multi user juga boleh, atau single user gitu ya.
kita tadi masuk daftar, masuk pelanggan, kita buat dulu. Ya, kita tambah di sini. Kemudian kita masukkan Obama komputer. Kemudian alamatnya adalah di Jalan Ombak Banyu, ya, nomor 12, Bantul. Ya, kemudian kalau sudah, tinggal kita pilih terminnya, itu adalah 2/10 N30. Kemudian pajak satunya PPN standar di sini. Mata uang yang digunakan itu adalah USD. Kursnya bisa pakai 1.500, bisa pakai 1.600, 1.500 saja. Oke. Kita oke. Perbarui. Batal ya. Perbarui, ya, keluar. Kemudian kita masuk ke penjualan. Ya, kita akan proses penjualannya, faktur penjualan. Kemudian kita pilih Obama komputer. Ini untuk rate-nya adalah 12.600, kita oke. Kemudian nomor PO-nya kosong, ini SO0501 karena udah ganti bulan. Kemudian invoice date-nya itu adalah tanggal 9 bulan 5. Ini juga kita buat 9 bulan 5 ya. Nah, untuk fiscal rate-nya tetap 12.500 ya. Kemudian selanjutnya kita isikan barangnya, yaitu adalah Olympus FE20. Olympus FE20, kuantitasnya adalah 2. Ya, 2. Harganya adalah 180. Adakah diskon? Tidak ada. Teksnya tetap ada. Lalu gudangnya ini kita ubah menjadi gudang kamera. Oke. Ya. Nah, ini kita sesuaikan aja. Ini selalu ya. Kalau tadi misalnya di langkah-langkah sebelumnya saya tidak menyesuaikan gudang, tolong disesuaikan dengan yang ada di handout saja ya. Kemudian kita enter ya. Kalau sudah sesuai 396, tinggal kita simpan dan baru ya. Kita cek di jurnalnya ya. Untuk jurnal ini debitnya piutang dagang, kemudian piutang dagang rupiah untuk nanti nilai ininya, kemudian nilai fakturnya, kemudian kreditnya PPN utang PPN keluaran yang 450, kemudian penjualannya adalah 4536, HPP-nya sekian ya. Nah, kalau saudara mau lihat di daftarnya, masuk ini nanti juga ada PPN-nya ya. Sorry, bukan yang ini. Masuk. Sorry. Ini pelanggan ya. Obama komputer 360 plus 450 ya. Oke, selanjutnya itu adalah penerimaan penjualan ya. Diterima pelunasan dari Obama komputer atas faktur SI0501 dengan kurs 12.500. Pembayaran diterima dengan kas BNI USD
nomor buktinya adalah KM 1008. Tanggal ceknya adalah tanggal 15 bulan 6. Oke, kita langsung proses transaksinya. Ya, kita masuk ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Ini kita masuk ke Obama. Untuk invoice kursnya itu adalah 12.600. Ya, ini kita ganti. Tanggalnya adalah tanggal 13. Ya, tanggal 13. Kemudian untuk tanggal check date-nya itu adalah tanggal 15. Ya, berarti nanti akan cair tanggal 15. Kemudian ya, untuk selanjutnya ini KM-nya mengikuti aja ya. Ini kebetulan mungkin belum dibenahi, silakan nanti ini disesuaikan urutan aja. Kursnya itu adalah 12.500. Ya, kita ganti 12.500. Oke. Kemudian di sini kita klik atau kita bayar di sini. Ya, 360 dolar. Ya, 360 dolar. Lalu kita klik kalkulator di sebelah sini. Ya, kita klik kalkulator. Maka selanjutnya ya, kita klik kalkulator. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan baru. Oke, kita yes saja. Ya, kita back. Ya, kita back. Kemudian kita lihat jurnalnya. Karena tadi KM 1006 itu sudah digunakan, lalu dia otomatis akan memberikan nomor invoice yang baru atau nomor form yang baru, maka tinggal saudara oke aja. Ya. Oke, untuk yang jurnal itu adalah ya di sini BNI itu sebesar 44.500.000, lalu piutang dagangnya 4536, lalu ada laba rugi realisasi 36.000. Nah, laba rugi terrealisasi ini timbul karena saat invoice itu dibuat atau saat transaksi itu dimulai, sales invoice itu kursnya 12.600. Sedangkan saat pelunasan atau Obama itu melunasi, nilainya adalah 12.500. Sehingga ada perbedaan kurs nih antara sales invoice dengan saat pembayaran atau saat penerimaan. Sales invoice-nya itu nilainya sebesar kursnya 12.600, tapi saat penerimaan pembayaran itu nilainya adalah 12.500 ya, berarti ada selisih 100 ya. Maka 100 ini kita kalikan 360, maka selisihnya 36.000. Nah, selisih ini merupakan selisih rugi ya, karena penerimaan yang diterima oleh perusahaan atau yang diterima oleh balapan komputer itu nilainya lebih kecil dan dari nilai piutang yang ditimbulkan dari transaksi. Nah, ini nilai piutangnya ini berarti adalah nilai piutang relatif ya terhadap mata uang base currency. Maka kalau kita lihat di listnya, ya, di list customernya, untuk Obama komputer ini nilainya tinggal 0 plus 450. Karena apa? 450 ini merupakan PPN. Nah, untuk PPN ini itu nanti dibayarkan di transaksi selanjutnya. Tapi karena ini tidak ada transaksi lagi, berarti nanti ada jika nanti ada transaksi terkait dengan pembayaran PPN untuk customer itu adalah yang ini. Nah, untuk accurate yang tadi yang di transaksi ini ada perbedaan terkait dengan tanggal transaksi dan tanggal pencairan atau tanggal ceknya. Tanggal transaksinya tadi adalah tanggal 13 Mei, sedangkan tanggal
pencairan dananya itu adalah tanggal 15 ya. Nah, tanggal dicairkan ini bukanlah tanggal pelunasan. Tanggal pelunasannya ini merupakan tanggal 13, tetapi cek itu baru akan cair mulai tanggal 15 ya. Oke, itu untuk transaksi falas ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sedikit perbedaan, terutama mungkin di gudang ya, karena tadi saya tidak terlalu notice di gudang ya, silakan saudara ikuti yang ada di handout ya, sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Apabila memang barang tersebut terkait dengan jenis barang tertentu, silakan saudara alokasikan ke barang tersebut atau gudang barang tersebut, misalnya ke gudang kamera ya ke gudang kamera, ke gudang notebook ya gudang notebook itu ya. Kecuali memang semua dimasukkan ke center ya, lalu kita ikuti ke center gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan transaksi falas ini? Demikian untuk video kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.